Bagi mahasiswa yang menandatangani, mereka diizinkan pulang ke Indonesia. Bila tidak mau pulang ke Indonesia, paspornya tidak dikembalikan alias dicabut juga. Saudara, buku ini adalah sebuah saksi sejarah, kisah dari eksil yang diasingkan di negeri orang lain. Bagaimana hingga saat ini pemerintah melalui Presiden Joko Widodo sudah menyesalkan kejadian pada tahun 1965 yang menimpa para eksil dengan mengatakan itu adalah pelanggaran HAM berat. Namun hingga saat ini para eksil masih terus bersuara. Lantas benarkah pemerintah sampai saat ini belum serius menangani para eksil atau kejadian yang menimpa para eksil ini? Dan juga apakah betul para eksil ini masih belum diberikan hak-hak yang sesuai dengan permintaan mereka? Saudara, saksikan liputannya di program Berkas Kompas episode kali ini. Maka ikatan dinas harus bekerja untuk negara selama 3 tahun. Tetapi karena peristiwa 65 Bapak tidak bisa kembali. Iya. Tidak bisa kembali atau takut kembali? Tidak bisa kembali karena saya dicabut paspor. Saya tidak berusaha screening Polri bahwa harus menutup sembilan langsung dari saya terima dan akhirnya dalam seminggu sesudahnya saya menerima surat pemberitahuan bahwa paspor saya sudah tutup dan saya Mereka adalah Sudaryanto Yanto Priyono dan Yaroni Suryo Martono. Di era Presiden Soekarno pada tahun 60-an, keduanya mendapat beasiswa dari negara mengenyam pendidikan tinggi. Suryo ke Ceko, sementara Sudaryanto ke Rusia. Tapi gejolak politik di tahun 1965 memaksa mereka menjadi eksil, diasingkan, dan tak bisa pulang selama puluhan tahun. Bukan cuma Sudaryanto dan Yaroni saja, ribuan pelajar Indonesia lainnya di luar negeri terdampak di masa pergantian kekuasaan dari Presiden Soekarno itu. Terutama pelajar yang menimba ilmu di negara sosialis, sebab mereka dituding memiliki korelasi dengan PKI, Partai Komunis Indonesia. Per tahun 2023, Kemenko Polhukam mendata jumlah eksil di luar negeri. Korban peristiwa 1965 tersisa 139 orang. Mereka yang ingin pulang dan berbakti pada negara, usai menimba ilmu di luar negeri, malah mendapat label eksil. Bak terjeruji, tak bisa kembali ke negeri sendiri. Udah punya satu permintaan, katanya tersendat. Oh ya, apa? Kataku berdebar menanti. Take me home, katanya dengan suara yang serak. Yes, of course I will do, sahut saya segera sambil air mata mengambang. Please bring me to my mother, desah suara semakin serak, menahan tangis. Sosok ibu baya ini adalah Suryani Agustin. Ia istri dari mendiang Rusdi Marhun, seorang eksil asal Payakumbuh yang saat itu belajar ke Moskow, Rusia. Agustin bilang meraih beasiswa ke Rusia jadi batu loncatan besar karena Rusdi datang dari keluarga sederhana. Sebagai sulung dari 7 bersaudara, Rusdi jadi tulang punggung keluarga. Sebab karena lumpuh, bapaknya tidak lagi mampu bekerja. Waktu itu, usia Rusdi masih 19 tahun. Suami Suryani ini bermimpi, usai meraih titel insinyur, akan lekas kembali ke Indonesia. Selain mengabdi pada negara, Rusdi bisa mengangkat derajat keluarga. Tetapi impiannya kandas sejalan dengan keadaan politik dalam negeri yang memanas. Rezim baru pimpinan Soeharto yang di tahun 65 mengambil alih kekuasaan dari tangan Soekarno mengirim surat pada para pelajar di luar negeri yang mesti mereka teken. Isi suratnya, Soekarno mendalangi kudeta yang terjadi di Indonesia. Para pelajar diminta mengutuk Presiden pertama Republik Indonesia itu. Rusdi tentu enggan membubuhkan tanda tangannya. Mereka sangat menghormati dan memang mereka mau pulang untuk Soekarno. Boleh dibilang mereka mau pulang untuk Soekarno untuk menyampaikan ini loh Pak Presiden, kami udah belajar, kami udah nuntut ilmu. Kalau tidak tanda tangan ya
paspornya nggak diperpanjang. Terus kalau yang tanda tangan pun boleh pulang, tapi sampai di Indonesia tuh kenyataannya dimasuk penjara juga. Agustin menuangkan perjalanan suaminya dari seorang pelajar lantas menjadi eksil dalam sebuah buku yang ia beri judul Mengapa Ingin ke Moskow, Uni Soviet. Termasuk salah satu bagian terperih kala sanak suaminya mengalami diskriminasi. Upaya Rusdi yang mencoba mengontak famili di Indonesia selalu nihil tanpa hasil. Sampai datang surat dari sang amai, yaitu Ibunda Rusdi. Isinya, kamu terus belajar, tidak usah pulang, jangan pulang. Amai sudah anggap kamu mati. Di Payakumbuh itu mereka didiskriminasi. Sebentar-sebentar Amai dipanggil. Sebentar-sebentar Amai dipanggil oleh itu Polres. Anak ibu mana dia? Mana yang satu lagi yang satu lagi? Amai bilang saya nggak punya anak saya udah mati katanya. Udah merasa oh saya sudah dikucilkan dari negeri saya gitu. Rusdi muda amat sedih. Lara menyelimuti karena ia tidak bisa pulang. Luntang-lantung di negeri orang tanpa status kewarganegaraan. Dari Moskow, Rusdi lantas berpindah-pindah negara hingga mendapatkan suaka di negeri Belanda. Di negeri kincir angin itu, ia membangun kehidupan sebagai pegawai swasta hingga menikah dengan Suryani yang merupakan ibu rumah tangga. Meski demikian, stigma masih melekat padanya. Orang-orang Indonesia di Belanda itu sangat tidak mau berhubungan dengan orang-orang yang terhalang pulang. Tahu dia dari Rusia, mereka langsung minggir. Gitu. Dan jadi kalau punya ngobrol-ngobrol gitu, terus mereka tahu dari Rusia, mereka langsung minggir, langsung menghindar gitu. Karena memang sepertinya sudah ada peringatan dari kedutaan mengenai orang-orang ini. Gitu. Nggak mau berurusan. Bicara pun nggak mau. Rusdi baru bisa pulang kampung ke Indonesia pada tahun 1999 setelah pemerintah Orde Baru tumbang. Masih menyandang status kewarganegaraan Belanda, Rusdi menghembuskan nafas terakhir di tanah kelahirannya di Jakarta pada tahun 2019. Kekecewaan terbesarnya tidak bisa mengaplikasikan ilmu yang didapat untuk tanah air yang tak pernah pergi meninggalkan hatinya. Yang diungkapkan itu, saya harus membayar kembali utang negeri saya. Saya dulu disuruh ke sini untuk menjadi dosen di ITB. Saya harus mendidik mahasiswa-mahasiswa untuk jadi ahli teknologi, menguasai masakan sekrup aja kita ngimpor dari Cina atau dari negara lain. Memang nggak ada orang insinyur di Indonesia.